Ada orang pura-pura. Seandainya menangis, kira-kira selesai nggak masalahnya? Tapi menangis di atas sejadah. Selama kamu maksiat dan kembali, Allah ampuni. Serbi, sering bareng Habib. Oke. Terang kembali lagi di part 2. Pembahasan apa lagi ini? Saya bingung lagi, Bib. Karena melihat problematika anak muda zaman sekarang, jadi saya tertarik dengan masalah pembahasan anak muda, Bib. Jadi anak-anak muda zaman sekarang ini kebanyakan ya kalau putus cinta bagate atau orang bilang apa ya, minum-minuman keras atau sedikit nangis sampai berhari-hari, nangis berhari-hari atau putar lagu galau, Bib. Untuk waktu menangis tidak banjir ya. Alhamdulillah. Aman insyaallah. Kira-kira ada solusi, Habib? Karena saya tahu anak-anak muda zaman sekarang ini yang netizen khususnya apalagi yang di belakang layarin cuma ada orang pura-pura tegar di sekarang ini. Kira-kira ada solusi, Bib, yang bisa Habib bagikan? Karena Habib kan pernah muda dan sekarang juga masih muda, Bib. Ya. Kira-kira Sebenarnya masalah ini tidak akan pernah bisa kita hindarkan dalam diri, dalam ya kehidupan pasti. Mau tidak mau orang kalau hidup berarti siap-siap dapat masalah, kan begitu. kalau tidak mau ada masalah Mati. Itu usah hidup. Ya kan cuma mati. Kalau tidak mau mati. Kan ini dunia ya ujian semuanya. Mau yang ahli taat dapat ujian, yang ahli maksiat pun dapat ujian. Semuanya dapat ujian. Intinya semua dari ujian ini fafirru ilallah. Kembali kepada Allah. Semua masalah fafirru ilallah, lari kepada Allah. Tidak ada tempat bernaung selain Allah. Mau bernaung di mana itu? Manusia bikin kecewa, manusia tempat kecewa, manusia bikin sakit hati. Allah tidak akan mungkin bikin kecewa. Allah tidak akan mungkin membuat kita sakit hati. Intinya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kadang-kadang ketika ada masalah tidak kembali kepada zat yang menyelesaikan masalah. padahal mereka tahu Allah yang akan menyelesaikan. Manusia nggak bisa selesaikan. Allah yang bisa selesaikan. Yang menggerakkan hati manusia pun misalnya ketika diminta solusi sama orang. Oke, musyawarah itu termasuk salah satu yang diajarkan dalam Islam. Ya, orang yang bermusyawarah insya Allah itu tidak akan menyesal. Ya kan, karena dia minta pendapat dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Tapi intinya ketika punya masalah, tempat pertama untuk bernaung kepada siapa? Allah. Minta kepada Allah. Ya, sekalipun itu hanya tali sendalmu yang putus, tetap minta kepada Allah Ta'ala. Jangan kita cari kepada yang di mana-mana, sudah minta, ya Allah saya ada masalah ini, ya Allah saya kembali kepadamu, berikan saya petunjuk. Begitu. Kemudian kalau seandainya menangis, kira-kira selesai nggak masalahnya? kayaknya tidak. Tidak selesai juga. Ya kalau dia menangis di atas sejadah itu pasti selesai. Allah. Artinya ini, Bib, berharap pasrah kepada Allah. Ya. Wa ufawwidu amri ilallah. Saya pasrahkan seluruh permasalahan saya kepada Allah. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh para nabi. Mereka itu mempasrahkan semua masalah mereka kepada Allah. Karena mereka tahu yang akan menyelesaikan ini bukan siapa-siapa, tapi hanya Allah Ta'ala. Begitu. Akal juga sudah tidak bisa ini, Bib. Pasti. Karena akal mungkin memandang ini udah besar, tidak Iya, bisa cuman kan, diselesaikan. iya paham. Cuma memang iya, akal pasti mungkin sudah tidak mampu. Ada yang seperti itu, dia tidak bisa berpikir lagi. Bukan berarti saya di sini melarang menangis. Oke. Menangis, Baik. tapi menangis di atas sejadah. Menangis kepada Allah, menangis ketidakmampuannya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya Allah, saya tidak mampu, ya Allah. Peluk saya, ya Allah. Panggil saya, ya Allah. Kuatkan hati saya, ya Allah. Itu kan permintaan yang harus kita minta kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita seperti itu, Allah semakin sayang. Kalau kita bisa sebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala, itu Allah itu sangat mencintai orang-orang yang tobat, orang yang kembali. Allah suka. Ini kan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta kepada orang yang gemar tobat, gemar kembali, gemar untuk mensucikan diri. Ya kan senang dengan itu. Allah suka dengan orang-orang seperti itu. Ya kalau manusia kita datang kembali terus minta maaf, marah. Ya kan, kamu melakukan kesalahan terus, tapi Allah tidak. Allah rangkul kita, Allah akan ajak kita, Allah akan menyelesaikan masalah kita. Intinya
apapun yang kita dapatkan itu, serahkan itu kepada Allah. Maka Allah akan cukupkan masalahmu. Artinya Allah akan selesaikan. Ketika engkau lari kepada selain Allah, maka masalahmu tidak akan selesai, karena yang akan terjadi hanyalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sadar diri ya Beb, karena kita ini hambanya Allah, tidak mampu mungkin di luar batas kita. Pasti. Dia tidak mampu apa-apa, ya sudah, kita pokoknya ada masalah, Allah akan selesaikan masalah saya. Ya kemudian juga kita harus prasangka baik sama Allah. Kadang-kadang orang mengeluh, kenapa saya begini, kenapa saya dapat ujian begini. Jangan, prasangka buruk kepada Allah itu disebutkan sama Nabi SAW, khoslatan laisa fuquhu masyai'un minal khair. 2 perkara yang tidak ada lagi kebaikan di atasnya, yaitu sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada sesama hambanya Allah. Dan ada 2 perkara yang tidak ada lagi keburukan di atasnya. Apa itu? Sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada hambanya Allah. Nggak boleh. Itu sangka baik. Ya, kalau bahasa hadits qudsinya, ana inda dhanni abdi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka berprasangkalah kalian sesuka hati kalian. Kalau kita sangka baik, Allah akan selesaikan masalah saya, Allah selesaikan. Tapi kalau kita bilang, kayaknya Allah nggak sayang sama saya, ya Allah nggak sayang sama ente. Jadi sangka baik itu penting. Ya, sesuai dengan, jadi Allah itu akan kasih sesuai dengan prasangka setiap hamba. Jadi kalau ada masalah, ya itu yang harus kita lakukan. Pasrahkan, ya Allah, saya tidak kuat ya Allah, dan saya tahu Engkau akan memberikan kepada saya masalah yang mungkin saat ini saya mampu untuk saya pikul, tapi saya rasa berat ya Allah, tolong selesaikan masalah ini, misalnya gitu. Sampaikan. Jadi pada intinya Bib, menangis boleh, nangis boleh, tapi di atas sejadah. Nangis boleh tapi kepada Allah. Nangis boleh minta bantuan kepada Allah, kan begitu. Ya sebenarnya kan begini, masalah itu di mana letaknya? Sakitnya di mana, saya tanya? Biasanya di hati. Ya memang di hati, bukan biasanya. Masalah itu ya sakitnya di hati. Iya. Kira-kira yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Sudah. Yang membolak-balikan hati Allah. Mau minta ke siapa? Makhluk. Makhluk gak bisa bolak-balikan hati. Allah yang membolak-balikan hati. Salah satu doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang selalu membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu, di jalanmu. Ini kan kita sudah tahu Allah yang membolak-balikan hati, tapi larinya masih ke manusia, larinya masih ke makhluk. Padahal ya masalah itu di hati. Yang bisa merubah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lari kepada yang bisa merubah, yang bisa membolak-balikan. Bahkan dibilang Bib, manusia, kalau kita berharap kepada manusia itu ya seni pengharapan yang membuat orang kecewa ya, Bib. Iya pasti. Berharap kepada manusia. Berharap manusia itu seni kekecewaan. Jadi dia seni tapi bikin kecewa pastinya. Tapi kalau berharap sama Allah, itu seni yang tidak akan memberikan kekecewaan. Seorang hamba ketika berharap sama Allah, Masya Allah, luar biasa. Intinya kita tidak akan luput dari masalah. Ya, kita tetap akan dapat masalah, tinggal bagaimana kita mengelola masalah tadi. Ya, supaya itu menjadi salah satu teguran buat kita mungkin. Sebenarnya begini, kalau bahasa indahnya ya, Allah itu seakan-akan bilang begini, aku berikan masalah ini kepadamu supaya kamu kembali. Sini wahai hambaku, mendekatlah di sini. Kamu sudah terlalu jauh. Saatnya kamu kembali. Mungkin Allah kasih kita dengan suasana keimanan, tapi kita tidak dapatkan itu. Kita tetap sulit untuk kembali kepada Allah, untuk pergi, untuk mendekat. Jadi Allah sengaja kasih masalah supaya kita berpikir, kayaknya Allah ini sedang memanggil saya. Mungkin teguran yang lain, dikasih suasana keimanan, saya nggak terpanggil. Mungkin ketika saya dapat masalah, terpanggil. Dan ini mungkin caranya Allah untuk memanggil saya, supaya saya mendekat kepadanya, supaya saya berharap kepadanya, supaya saya selalu butuh kepadanya. Kan itu kan caranya Allah. Supaya Allah itu kasih sayangnya luar biasa. Ya tinggal bagaimana kita memahami itu. Baik, Bib. Jadi yang saya bisa kutip Bib tadi, Bib, teruslah kita berharap kepada Allah, pasrah kepada Allah. Nah, yang terjadi di anak-anak muda zaman sekarang, Bib, yang mereka sering tanyakan ya di kolom komentar, Bib, bagaimana kalau kita kembali terus kita jatuh lagi, Bib? Kembali jatuh lagi. Okay. Apakah
Allah itu tidak akan bosan ya Beb? Pasti. Allah tidak akan bosan pasti. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan sampai kamu bosan. Mau setiap hari 1000 kali kamu balik, 1000 kali jatuh di maksiat, Allah tetap akan menerima. Ini bukan manusia. Ini bukan makhluk, ini Allah, zat yang maha tinggi, zat yang maha pemaaf. 1000 kali jatuh di maksiat, 1000 kali kembali, Allah tetap terima. Dan Allah akan terima sebagaimana penerimaan Allah di awal. Sebagaimana penerimaan di awal, bukan penerimaan. Ya kalau kita kan manusia, penerimaan yang pertama dan yang kedua pasti beda kan? Iya. Tapi tidak, Allah akan menerima kita sebagaimana penerimaan Allah ketika di awal. Allah menerima kita dari tobatnya. Walaupun dosa kita mungkin kita pikir sudah di luar. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan dosa kita, kita kembali Allah terima. Kita kembali Allah terima. Selama di dunia Allah terima, Allah ampuni. Ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu menerima tobat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan, selama belum wafat, selama belum mati. Allah terima. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Seperti itu. Jadi yang mungkin tidak ada dalam benak kita, Beb, bahwasannya kita tidak bisa menyangka bahwasannya rahmat Allah ini sangat luas ya, Beb. Iya. Allah kan panggil itu kan dalam Al-Quran. Allah sebutkan bahwasannya kul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hambaku. Hambaku apa? Yang ahli sholat, yang ahli tahajud? Tidak. Hambaku yang sudah terjerumus ke dalam maksiat, tenggelam dalam maksiat. Bukan hambaku yang paling aku sayangi, yang sholatnya, yang tahajud. Tidak. Yang sudah terjerumus dalam maksiat, la taqnatu. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada terkecuali, semua dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, tinggal kita saja sih yang masih sadar atau tidak. Jadi bisa diambil Beb. Walaupun kita sudah jatuh maksiat, Allah masih perhatikan ya Beb. Pasti. Kan kalau biasa manusia, yang kita bisa lihat ya Beb, kalau manusia, kalau udah apa ya, terjerumus di suatu kejelekan, mungkin tidak dilihat lagi Beb. Atau diperhatikan lagi, sudah tidak. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kalau ada manusia, Oke. ada orang Melakukan kejelekan. mungkin kalau orang lain udah Sudah, ini orang sudah buruk. ya Orang sudah dihukumi. Iya, pasti. Tapi kalau Allah tidak. Allah hapus. Seakan-akan itu tidak pernah ada. Sampai-sampai disebutkan kapan Allah itu akan terus-terusan maksudnya mengampuni dosa saya, menerima tobat saya. Sampai kapan? Sampai Allah cabut dalam hatimu keinginan bermaksiat kepadanya. Artinya sampai di batasan yang nggak ada batas. Sampai segitunya. Sampai kamu tidak bermaksiat lagi. Intinya selama kamu maksiat dan kembali Allah ampuni. Kan begitu. Baik sekali. Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan manfaat.